Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku Wondes Academy. Kali ini saya sambil duduk, habis ngonten, terus habis saya tuh suka pegal-pegal sedikit tuh di punggungku. Ya obatnya satu biasanya, karena udah berkali-kali berobat nggak tuntas juga. Ya buat tak bergerak, salah satunya nih ngangkatin begini teman-teman. Jadi di pangkal ujung belikat apa itu, di situ suka nyeri gitu. Tapi biasanya kalau udah tak olahraga agak keras dan saya arahkan ke situ, insya Allah itu normal gitu. Nah teman-teman, saya barusan bikin konten juga untuk YouTubeku pribadi, ngoceh-ngoceh apa gitu ya. Oh ini tuh tiba-tiba nongol Bang Gedor WA. Ini Bang Gedor sekarang tak buat konten ya, izin. Nah ini teman-teman, Bang Gedor nih. Ini salah satu inspirasi juga. Beliau ini dulu nonton YouTube ini teman-teman, dan dia ngomong, ada aja Pak kalau makanan yang CO 12.000. Dia wow, camilan ikan cumi. Nah ini dia sudah ada laku 8, dapat 20.000. Alhamdulillah ya. Oke, langsung tak kontenin YouTube ini. Lagi bikin konten ente ini buat konten sekalian. Lagi take. Nah, ini nah, mungkin dampak dari produk trending kali ya Pak, padahal videonya kurang effort. Nah, ini teman-teman, Bang Gedor ini dulu ngechat saya. Nanyain gimana Pak, nggak pede saya bikin konten, padahal sejatinya pas tak lihat videonya dia udah punya TikTok. Nih orang udah punya konsep sebenarnya gitu, udah bagus gitu, bahkan saya aja kalah ini gitu. Bener aja dia pas pada bikin konten udah punya konsep, udah bagus, dan ceritanya akhirnya dia jalan lah gitu, tak motivasi, bahkan cenderungnya saya agak-agak keras gitu ya, tak ocehin lah. Dan saya seneng ngocehin orang-orang yang seperti ini. Saya ngelihat sebenarnya dia tuh pengen punya kemampuan, cuman mentalnya teman-teman. Lagi-lagi kita berbicara mental ya, bahwasanya setiap kita dari kita ini teman-teman, saya percaya betul bahwa setiap kita itu oleh Sang Pencipta diberikan kelebihan masing-masing. Kayak kemarin ada yang komen, Bang wajah saya jelek, saya nggak pede. No problemo. Pede itu bukan karena jelek gantengnya wajah. Banyak orang yang ganteng, yang cakep, berbicara gemetar. Ada orang yang jeleknya kayak apa, buruk muka, buruk badan buruk, DLL-nya buruk, tapi PD-nya nggak keluar. Dan kerennya teman-teman, itu semua bisa dilatih. Pertama yang harus kita rubah apa? Di kepala kita, pola pikir kita. Makanya kenapa saya sering ngomong lillah gitu. Karena pada saat kita menganggap yang paling besar, yang maha besar, yang maha itu yang perlu kita takuti, yang kita ini adalah Tuhan, Sang Pencipta, ke yang lain itu kita nggak takut, nggak pede. Gitu ya. Itu yang coba saya terapkan di saya dulu sama teman-teman. Saya teringat waktu saya di kampus, saya pernah jadi tukang sapu di Bina Nusantara Universitas. Saya berbicara di depannya rektor, saya pidato itu megap-megap guys. Tetapi untuk melakukan itu saya persiapan, saya beli buku gimana berbicara public speaking di orang. Kuncinya waktu itu yang saya ingat sampai detik ini apa? Di buku itu dituliskan, atur nafas, eye contact. Seorang rektor Bina Nusantara, saya tatap matanya sampai beliau menunduk, dan saya memenangkan waktu itu. Mungkin cara saya nggak pas, ya nggak harus melotot juga, nggak harus pandangin terus, tetapi itu trik saya untuk memenangkan mental teman-teman.
Dan kembali lagi belajar nih, salah satu orang yang saya tadi nggak ngobrol sama dia, tiba-tiba ngechat di sini ya, nih Bang Gedor ya, beliau ngobrol bahwa cerita beliau ini kemarin dari awal sudah pengennya satu niche tentang elektronik. Saya support aja, saya dorong aja, sampai dia cerita tiba-tiba dapat sampel dari Mixio yang harganya tentunya nggak murah ya, pasti 100-an bahkan 200 bahkan 300-an gitu. Ada yang tracking kamera itu berapa itu, coba cek teman-teman, dapat dikirimin gratis. Coba dari orang yang katanya nggak pede ngomong, yang takut, yang pokoknya alasannya ada aja, ketiba bisa dapat sampel nggak kaleng-kaleng. Begitu luar biasanya, happy, senang tentunya. Saya juga kesetrum gitu ya. Tetapi ternyata setelah proses perjalanan tidak mudah. Susah. Memang ada closing 1, 2, tapi lama-lama kok rada susah katanya beliau, intinya kayak gitulah. Menjual ini gimana naiknya, nggak up, konten dah oke, ini dah oke. Emang proses perjalanan teman-teman. Tapi yang pengen tak tekankan, kembali lagi teman-teman, bahwasanya nggak usah takut, nggak usah malu. Lagi-lagi reputation the mother of success lah menurut saya gitu ya. Saya ini di usia saya saat ini gitu, saya merasa juga belum bisa ngapa-ngapain gitu. Saya bisa bicara di depan video YouTube ini saat ini, detik ini adalah reputation udah berapa ribu kalinya saya di depan kamera. Saya nggak ada yang ngajarin, saya nggak ada sekolah khusus. Dulu saya tuh dicela, yang nyela bukan orang lain, istriku sendiri. Saat saya bikin video kayak gini sambil apalah gitu dengan gaya saya, yang saya bahasa saya dengan saya buat gimana gitu kan, bukan apa adanya. Ya saya dicela, saya dihina, dikatain teman saya udah effort pulang kampung record dengan gaya keren mungkin, pas saya nonton bikin pusing, saya nggak mau nonton, anjrit dalam hati gitu. Nah itu teman, lagi-lagi kembali lagi contoh di Bang Gedor. Nah oleh elektronik susah, akhirnya kepikir beliau untuk mencoba yang lain gitu. Dan sekarang dia ngomong nih, mungkin dampak dari produk trending kali ya Pak, padahal videonya kurang effort. Terus nah ini sudah ada penjualan tuh. Nih penjualannya dia ada 814. Bahkan saya kadang-kadang ya nggak terjadi penjualan gitu. Walaupun saya sudah agak berapa bulan gitu lebih dulu dari beliau, mungkin dia yang duluan atau saya nggak begitu merhatiin juga gitu. Ternyata bisa kok tuh. Yang tadinya nggak pede, yang tadinya katanya aduh malu di depan kamera, teman-teman yang baru mulai TikTok affiliate, wes nggak usah malu, praktek aja. Kemarin ada lagi Mas Robi ya, Mas Robi, beliau ini kalau nggak salah asli Jawa Tengah, saat ini domisilinya kalau nggak salah di Manado ya. Tanya juga, ngobrol waktu itu sempat ikut Komal nggak ya, saya lupa. Waktu saya Komal itu sempat ngikut, cuman kemana kayak chat sama saya dah di DM di sini nih, Robi Store Official gitu ya. Dia chat apa waktu kemarin tuh? Kayaknya sebentar tiba-tiba nongol chat dia. Udah lama. Gimana Pak D, lancar? Tak jawab biasa. Pak D, aku mau tanya Pak D, akun aku kena PL. Kena PL beliau. Kayaknya ada menampilkan barcode produk Pak D. Produk saya udah ajukan banding. Videonya lagi dihapus dulu ya Pak. Sebelah. Nah, cerita Pak D gimana kemarin ngiklan, ada perubahan penjualan gimana? Intinya ngobrol terus nanya. Terus sekarang beliau tak pantau udah mulai aktif terus. Nonton bagus gitu. Terus saya suruh ngeliat review akunnya gitu. Saya tanya, saya bilang, nah ini cuma tinggal bisa dibenerin aja cara ngomongnya biar lebih bagus lagi. Udah, nggak ada obatnya kecuali praktek. Terus dengan gaya yang sekeren mungkin, tapi secara semangatnya udah bagus itu. Dan konsepnya juga udah oke, tinggal gimana menyampaikannya. Saya bilang, sampaikan dengan cara gimana caranya senatural mungkin, seakan-akan orang yang di depan kamera itu ajak ngomong gitu. Jadi nggak kelihatan kaku, intonasinya ditambahkan mungkin. Jadi salah satu yang kemarin saya dengar juga nih teman-teman, ada smiling voices. Jadi smiling voices apa voice lah gitu ya. Jadi saat kita ngomong, kita marah gitu kan, ini gimana? Tapi kata, iya nih teman-teman, ini enak banget lah. Ini kan beda kan, kayak kita senyum, itu suara pun juga berbeda. Mungkin ini juga tips juga ke teman-teman yang nggak pede gitu ya di depan kamera. Kalau saya ya ngawur aja, kalau aku model aku ngawur aja, ceprot aja karena udah emang tak paksa gitu. Dan
saya juga sering berseliweran di TikTok saat ini di 2025. Konten-konten TikTok yang menarik itu justru konten yang apa adanya. Coba deh Mbak Inem Jogja, perhatikan. Udah jualan di pinggir jalan, woi aku jualan, woi ada orang lewat, woi ngapain lewat-lewat. Yes, itu relate banget dan enak itu tontonnya. Anjir keren ya. Terus ada satu lagi, kalau yang saya pantau senior kita, Pak Budi BR gitu ya. Pak Budi BR itu, beliau sih, wah, kok dalam hati kadang-kadang saya mikir, kontennya ini kok laku gitu loh. Yang nonton ribuan, bahkan waktu saya dikasih tahu GMV-nya waktu itu sampai 500 juta, 600 juta, edan aku. Kadang-kadang teman-teman, kita tuh untuk menjadi diri kita sendiri, lali, susah gitu. Nah, ini sekedar contoh nyata dan dari subscriber siniku juga nih, makasih nih. Salah satu orang, bahkan 2 orang subscriber kali ini ya. Beliau-beliau ini terus berkarya dan mulai pada hasil. Wah, saya juga ikut happy. Cerita-cerita ngawur saya di YouTube ini bisa mempengaruhi, bisa membawa kebermanfaat itu luar biasa. Selain memang saya dapat ads dikit-dikit gitu ya. Tetapi saya tuh senang sekali memprovokatorin teman-teman, apalagi kalau saya bisa, saya mampu, saya ajarkan dengan free. Bahkan saya dulu waktu saya belajar IT itu teman-teman, saya tuh dari nol, dari nggak tahu apa-apa. Saya bukan seorang kuliah di IT, tetapi kalau saya gempur-gempuran dengan orang yang jebolan sekolah IT, sarjana komputer, untuk hal yang memang saya kuasain di situ, saya berani gitu. Tapi saya salah, saya dihina, saya dicela, dikata-katain gitu ya. Memang nggak tahu, orang nggak tahu ya begitu. Tapi saat saya pikir berhasil, saya pengen share ilmu saya share sering banget. Saya dulu share, zaman dulu belum ada vlog, saya share-nya di blog ya. Saya tulis detail apa setiap hari keseharian saya dengan riang gembira. Makanya saya tuh seneng, makanya saya share ke TikTok saya ini, terus saya dengar orang berhasil tuh. Itu apa yang saya sampaikan membuat orang berhasil tuh, saya ya Allah, gimana dalam hati gitu. Ada contoh nyata juga temen. Saya dulu mulai usaha saya di Somai Wondes itu berdua sama junior saya yang usia tuh terpaut jauh ya. Waktu itu dia masih under 25 ya. Belum menikah, mungkin 2-3an gitu. Saya dengan saya udah berapa ya? Udah 30 lebih ya. Mungkin perbedaan ada 10 tahunan ada kali ya. Kita itu kalau nggak anak 2000-an. Bayangin saya 79, 78. Dia anak 2000-an gitu loh. Tapi saya ajak collab. Dan kita collab bangkrut bareng berjamaah. Dan ini kemarin tiba-tiba dia WA lagi, udah lama nggak hubungan. Dia lagi ada panggilan pekerjaan ke Kendari. Bayangkan, ke Kendari ngapain teman-teman? Nih, kerjanya ngapain nih? Tuh, setting motor seperti ini, nyeting motor untuk apa ya? Remap, bahasanya apalah itu? Ecu kayak gitu ya. Motor-motor sebesar itu ke Sulawesi hanya untuk nyeting itu, semua dibiayain, hotel, pesawat, makan, dan dikasih duit. Di sana ternyata banyak orang-orang yang berduit juga karena katanya dia banyak tambang nikel ya. Dalam hati, ini anak udah bukan kaleng-kaleng teman-teman. Kerjanya dia happy. Sekarang naikannya mobilnya juga bukan kaleng-kaleng, naikannya sudah Alphard. Dulu nih anak gitu ya, makannya ya sering ke rumah saya yang di sini ini. Dulu saya masih benar-benar sengsara lah, masih aduh buat makan aja susah banget gitu. Dan dia itu ya kalau tidur sini ke sini gitu, makannya apa adanya. Kadang ya minta duit ke saya juga kadang ngasih gitu. Pokoknya kalau saya makan ke restoran dia yang ya selalu nebeng saya, udah makan aja gitu. Tapi saat ini pada saat ketemu mindsetnya udah jauh banget berbeda. Saya mengeluarkan duit udah nggak bisa, tiba-tiba udah dibayar. Mau 1 juta, mau 2 juta dibayar. Itu teman-teman. Jadi kita nggak tahu siapapun teman-teman. Bahkan dulu mimpi-mimpinya bareng. Saya tulis di tembok saya pengen beli CX-5, dia sama. Dan dia udah nyata, saya belum gitu. Tapi alhamdulillah saya dulu pernah beli mobil gitu ya. Terus dia sekarang udah beralih dari Pajero, Alphard. Yang saya sampaikan bukan masalah mobilnya. Tapi siapapun kita, orang yang tadinya bukan siapa-siapa, edukasi dia cuma SMA, teman-teman. Saya S2 gitu. Tapi secara ekonomi sekarang melesat. Dan kita nggak tahu sebenarnya karena basicnya, lagi-lagi teman-teman, Tuhan itu memberikan kita kemampuan masing-masing. Dan nggak harus pede-pede aja. Pede ini nyata, ini cerita yang terjadi nyata buat teman-temanku yang affiliate juga. Saya belum tentu saya ngoceh begini, saya jago nanti akan sukses di TikTok affiliate, belum tentu. Tapi bisa jadi teman-temanku yang nonton, yang tersentuh hatinya, yang kebuka, yang tadinya bundel gak bisa mikir, denger bener juga ya. Kadang-kadang muncul kayak gitu. Nah itu yang jadi laki-laki itu semua
gayanya Tuhan, gaya Allah untuk membuka kita supaya bergerak kayak gitu. Jadi alhamdulillah saya dapat kenal kayak ini. Bayangkan kemarin itu anakku lagi main bola di Aldiron melawan tim salah satunya dari Manado, dari Tobago ya, dia jadi nasional gitu. Dan lingkaran itu teman-teman, teman dekatku lagi yang tadinya bangun Mawondes sekarang lagi di Kendari. Kendari di mana? Sulawesi juga. Nah, lingkaran sinyal puzzle ini kayak ada ketersambungan. Ini yang wah gila, rahasia Tuhan apalagi saya bilang. Saya kemarin anakku bisa main bola dengan orang Manado. Anak-anak Manado lah, anak Sulawesi. Pas kemarin ngobrol lagi, temanku yang dulu sama-sama kita membangun Wondes gitu ya, dia sekarang tiba-tiba di Kendari. Di Sulawesi juga ngobrol. Saya lagi ngobrol tiba-tiba nyambung ke sana lagi. Dan lagi-lagi Anda tadi Mas Robi yang katanya, saya tadi yang TikTok yang subscriber juga, beliau juga katanya kemarin tinggalnya di Manado, padahal dia dari Jawa Tengah. Apakah suatu kebetulan? Saya rasa bukan. Tapi inilah cara Tuhan menyambungkan bahasanya puzzle. Aduh, pokoknya aku pernah dengar istilahnya puzzle bahasa Indonesia, teka-teki atau apa Indonesia nih. Nah, kayak gitu teman-teman. Intinya harus kita camkan dalam diri pola pikir bahwa tetap harus pikir positif gitu ya. Saya ini dengan kondisi saya saat ini yang ya agak sulit dalam sisi ekonomi karena penjualan lagi turun, terus tiba-tiba ada hutang usaha yang tiba-tiba saya punya hutang usaha yang tadinya 0 gitu. Karena daya beli turun, tiba-tiba saya disuplai, penjualannya loyo. Nah, ini kan jadi beban. Tapi ya udah saya hadapin aja dengan riang gembira. Kalau saya budrek teman-teman, stres, nggak gerak. Dan lagi-lagi dalam kondisi krisis apapun, Tuhan itu ada. Ingat teman-teman, mungkin kalau yang sudah terlahir zaman lebih dulu 98 itu kerusuhan ekonomi luar biasa. Mungkin ibarat udah mandek dunia. Nggak ada. Covid datang teman-teman, mungkin sesulit apapun, gila itu orang yang tadinya nggak punya kehilangan, yang bisnis besar ambruk, udah dunia gelap. Tapi apakah dunia ini mati bergerak terus nggak ada rezeki? Enggak kok. Kondisi apapun, justru kalau kita mental keren teman-teman, mental wirausaha, kenapa saya seperti teriak-teriak entrepreneur wirausaha, dalam kondisi krisis selalu ada peluang. Nah, selalu ada peluang. Nah, saya lihat kondisi saat ini, ekonomi turun segala macam, tapi kok saya lihat masih ada orang makan, masih ada orang bermobil, masih ada orang traveling. Bahkan nggak sengaja saya kemarin, kondisi saya lagi sulit-sulitnya. Nah, saya malah bisa jalan-jalan ke Sentul. Pertama kalinya dalam hidup saya benar-benar turun ke area Sentul. Saya nggak ada planning, saya nggak ada budgeting spesial, saya arahkan ke sana. Tapi Tuhan berkehendak membawa ke sana anak saya tiba-tiba ada permainan bola di Asiop ground training, nama bahasa apa itu, yang di samping tol Sentul, dan saya dibawa pertama kalinya ke Sentul untuk benar-benar ke area. Kalau sebenarnya saya lewat samping tol aja kan, kemarin ke sana, dan sampai saya sedengar kondisi sulit, bagaimana mau nginep di hotel. Tiba-tiba saya check in, nggak tanggung-tanggung 2 hari atau 3 hari saya di sana, di luar nalar teman-teman. Kalau Tuhan udah berkehendak apapun terjadi, dan saya enjoy, saya bisa teriak-teriak sepuasnya, mau mensupport anak. Saya dapat konten pula, konten YouTube saya untuk spesial tentang bola tuh ada berapa konten di sana, dan pasti ditonton karena orang-orang yang suka anaknya ini pasti nonton, dan itu bisa kontribut ke diri saya juga. Saya kenalan baru, tempat baru, view baru, saya kenal dengan orang-orang area sana, saya ngobrol sama orang hotelnya. Saya lagi-lagi saya motivasi salah satu staf hotelnya, katanya dia pingin keluar negeri, terus saya coba dorong omongan, pernah nggak kamu terbersit pingin punya hotel sendiri? Karena saya dulu basically-nya saya sekolah perhotelan di SMA, saya cerita ke dia gitu. Tapi saya dulu nggak pernah diajarkan, dikasih tahu, nak, nanti kamu kalau sudah lulus, bermimpilah punya cita-cita, jangan cuma jadi profesional di dalam hotel, di restoran, tapi bikinlah hotelnya, bikinlah restorannya, gitu. Nggak pernah ada zaman saya SMA untuk ada yang ngomong, andaikan ada yang nyentil guru saya itu, ngomong, bisa jadi. Saya dulu punya mimpi-mimpi, tapi tak tambahkan bisa. Saya juga nggak bermimpi, saya dulu
pernah di perhotelan terus tiba-tiba saya jadi punya some ilmu saya tentang hotel. Sekarang saya coba mix gimana menghadapi customer, gimana handle customer, gimana bawa kecepatan, kerapian, kebersihan, kedisiplinan itu juga perlu. Healthiness dalam food and beverage itu kan termasuk produk food and beverage, dan secara nggak sengaja ternyata saya ini pernah sekolah yang berhubungan perhotelan. Walaupun saya ngambilnya hotel, tapi saya pernah juga belajar gimana tentang food and beverage, terus hospitality industry. Saya sambungkan lagi dengan dunia IT, saya pernah bekerja di IT, pernah juga sekolah tentang edukasi pendidikan, sekolah komunikasi, dan sekarang TikTok. Terjadi ketersambungan. Kenapa? Makanya saya happy berdasarkan teman-teman kayak Bang Gedor yang tadi cerita, dan ini orangnya udah nunggu, wah ditunggu notifnya, karena saya langsung bilang nih, saya langsung bikin konten ya, saya cerita tentang dia gitu. Dan ini motivasi buat teman-teman semua bahwa siapapun kita, insya Allah bisa jadi TikTok affiliate yang sukses. Mari kita belajar TikTok affiliate sekeren-kerennya, sebanyak-banyaknya, dan setiap kita punya pembeda. Yang saya yakin betul bahwasanya kita itu udah diberikan Allah sebenarnya ilmu marketing. Setiap kita nggak percaya, kita nggak ada DNA kita yang sama persis, teman-teman ya, nggak ada, yakinlah. Dan itulah modal marketing terkeren oleh Tuhan. Jadi sebenarnya kita itu diberikan kemampuan marketing masing-masing, udah gitu. Tinggal gimana menonjolkan perbedaan itu menjadi hal yang menarik untuk calon pembeli kita. Makanya kita bikin konten, nggak ada yang bisa sama persis. Sampean review sampean mau konsepnya sama, tapi yang ngomong kan beda. Intonasinya, cara ngomongnya, nah itu membawa jalur rezeki kita masing-masing. Mau sampean saya cerita seperti ini, sampean kan kompetitor saya, tapi saya nggak apa-apa. Saya suka malah saya mendengar teman-teman yang wah kayak gini tadi, yang bisa ternyata saya sudah mulai ada yang laku setelah mencoba bergeser niche ke makanan mix beliau. Jualan elektronik tapi ini juga. Ya itulah perjalanan kehidupan teman-teman. Karena nggak ada exactly ilmu yang ini 100%. Coba teman-teman perhatikan. Senior-senior kita apakah selalu di atas terus? Enggak. Dunia bisa begini teman-teman. Yang di bawah ini yang terus kita kejar, terus kita coba, terus bisa mengungguli mereka. Yang di atas udah merasa nyaman, terlena, bisa tumbang ke bawah. Wih, gila. Siapa ini kok tiba-tiba nongol di atas? Dunia TikTok bisa seperti itu. Jadi saya sering ngomong, jangan pedulikan latar belakang Anda. Nggak peduli itu. Siapapun Anda, siapapun kita bisa naik ke atas tiba-tiba. Dunia TikTok sangat mungkin, karena yang namanya FYP itu bisa terjadi. Saya juga bingung konten-konten saya beberapa kok bisa FYP ya. Saya kepikir cara konten saya cuma kayak ngawur. Saya ulangin, nggak FYP teman-teman. Nah, siapapun kita bisa sukses. Dan jangan lupa, jangan pelit ilmu. Share aja teman-teman, kita bagikan. Siapa tahu kita bertumbuh dan bisa jadi lahan sedekah. Sedekah muter lagi, kita lagi untuk bisa mendapatkan yang terbaik. Oke? Nggak, ngoceh mulu. Saya ini orang introvert, tapi ngomong-ngomong ngoceh udah hampir 22 menit. Ini udah lama banget nih uploadnya bakalan nih. Sampai kehausan. Tapi saya seneng, sering ngobrol begini, otak saya juga encer lagi yang tadi ya bundel ngonten piye gitu. Teman-teman ya oke, see you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini sudah kepanjangan, lanjut aja next video, dan moga-moga nanti Bang Gedor harus komentar nih. Kalau nggak komentar tabokin, kalau perlu komentarnya pakai video bro. Ente punya YouTube, upload juga lah, komenin nih, saya dapat ini, ceritakan motivasi kok bisa, kalau memang ada manfaatnya, supaya apa, supaya nyetrum ke teman-teman yang lain dan lumebero ke seluruh rakyat Indonesia yang masih kesulitan secara ekonomi segala macam. Ini ada peluang baru, junior kita yang lulusan ratusan bahkan ribuan, ada yang S1, S2, S3, belum lagi SMA. Peluang ada, peluang depan. Ayo kita gaskan, kita jadi ekonomi kreatif yang luar biasa. Indonesia makin kreatif, makin keren, nanti dampak ekonominya luar biasa. Amin ya Allah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.